Halo guys, terima kasih bagi kalian yang udah ngeklik video ini. Kalau boleh bantuannya sekalian untuk nge-share, nge-like, komen, subscribe ya. Oke, sekarang aku akan bawain film Momentum. Langsung aja ke ceritanya. Di awal film ditunjukkan sekelompok pencuri berpakaian keren ya, kayak robot-robotan gitu, dan memakai pengubah suara juga. Sedang mencuri bank, mengincar sebuah deposit yang isinya berlian. Dapat ya mereka. Begitu dapat mau pergi, tapi ada konflik. Ada salah satu pencuri jahat yang ingin membunuh seorang Sandra, tapi dihentikan oleh seorang pencuri lain yang akan kita sebut sebagai pencuri baik dulu ya. Hal itu membuat terjadi konflik hingga pencuri jahat marah mau menembak pencuri baik. Tapi pencuri baik juga berhasil tembak duluan, tapi mukanya juga tergores peluru juga. Gulet ya mereka, dan pencuri baik berhasil dorong pencuri jahat yang berhasil tarik penutup kepala pencuri baik. Yang ternyata pencuri baik itu adalah seorang wanita yang akan kita sebut sebagai Alex. Banyak sandera yang melihat mukanya, tapi Alex memakai lagi penutup kepalanya dan ketika berbalik, pencuri jahat masih mau tembak hingga ditembak balik oleh Alex menggunakan pistol temannya. Lalu cepat-cepat mereka pergi, bawa pencuri jahat yang telah meninggal juga ya. Di mobil terlihat ya, hanya bertiga. Jadi tadi mestinya berempat kan, tapi kan satu meninggal. Yang satu bernama Kevin, yang sebagai penyaran ide pencurian itu, dan lelaki lain akan kita sebut sebagai Wayne. Nggak langsung berbagi penghasilan ya mereka, beliannya kan belum dijual, jadi mau pencar dulu. Tapi Kevin menawari Alex untuk ikut dengannya agar dia bisa diatur untuk keluar dari negara itu, kan mukanya udah kelihatan tadi. Mobil bersama tubuh rekan mereka yang tadi meninggal diledakkan ya. Lalu diperlihatkan Alex di hotel mewah, beda kamar tapi dengan Kevin ya. Selesai mandi, Alex menyemir rambut dan pakai kontak lens. Mendapat chat dari nomor yang tidak dikenal yang ternyata adalah Kevin. Kevin mengundang Alex datang ke kamarnya. Alex datang yang dicium Kevin. Terlihat di sana mereka punya hubungan romantis ya. Lalu bel kamar berbunyi. Kevin minta Alex sembunyi. Ogah-ogahan Alex sembunyi. Ternyata di depan ada seorang wanita bernama Jessica yang sepertinya dijadikan umpan agar Kevin buka pintu dan di belakangnya ada pria lain yang masuk. Dan juga ada wanita masuk juga. Masing-masing memegangi Kevin dan Jessica. Masuk lagi seorang pria yang bernama Johnson yang adalah pemimpin dua orang tadi. Johnson minta HP Jessica yang ternyata berisi video mesum Jessica dengan senator yang digunakan Jessica untuk memeras senator. Dihapus oleh Johnson, lalu wanita itu dibunuh. Kevin mau menolong tapi nggak bisa. Ketangkap lagi Kevin dan di sanalah Kevin melihat Alex yang ternyata bersembunyi di bawah ranjang. Johnson berkata pada Kevin, "Kevin, waktunya sudah habis. Katakan di mana berliannya, maka malam ini tidak akan berakhir menyakitkan." "Aku nggak mau berliannya, aku mau drive-nya." Kevin nggak mau ya. Jadi disiksa dia di atas ranjang. Johnson berkata lagi, "Bila kamu nggak katakan, aku akan mencari keluargamu, perkosa istrimu sampai mati, dan jual anakmu ke perbudakan." Jadi Kevin udah menikah ya, tapi masih aja gitu kelakuannya, gile sih. Oke, balik lagi. Kevin jawab, "Persetan denganmu, persetan dengan senator, persetan dengan ranjang ini yang mungkin dibuat dari Cina." Kevin ditusuk bahunya dan Alex melihat sesuatu yang dilekatkan di bawah ranjang Cina itu. Sesuatu yang disembunyikan Kevin. Drive-nya. Saat itulah Kevin ditusuk lagi. Kali ini meninggal Kevin. Johnson laporan ke atasannya ya, yang adalah senator, bahwa Jessica sudah diurus tapi Kevin meninggal saat interogasi. Jadi mau cari di kamar hotel tempat Kevin itu. Alex yang ambil pistol di dompet Jessica menodong Johnson, tapi ternyata kosong. Jadi yang ada Alex dikejar-kejar. Alex lari ke kamarnya. Saat Johnson masuk, Alex berhasil pergi, tapi di kamar itu Johnson melihat semir dan pistol Alex, yang sepertinya pistol itu nggak mungkin dimiliki orang biasa. Alex berhasil menangkap salah seorang bawahan lelaki Johnson yang dijadikan Sandra. Johnson datang berkata, "Oh, jadi kamu rekan Kevin ya dalam pencurian tadi? Kamu si rambut merah yang dicari-cari, yang penutup mukanya terbuka dan terluka di wajah?"
Wajahmu familiar. Apa kita pernah bertemu? Dijawab. Aku pasti ingat kalau pernah. Aku pasti ingat dasi jelek itu. Johnson lihat dasinya, yang digunakan oleh Alex, pencet tombol lift secara diam-diam. Begitu terbuka, langsung masuk lift ya, Alex. Gak bawa Sandra, percuma. Johnson pasti gak peduli terhadap bawahannya. Johnson ke bawah, sadar kalau Alex masih di atas, suruh orang-orangnya mengejar. Alex lari lewat ruang cuci, berhasil keluar dan ambil mobil, tapi masih tetap dikejar ya. Jadi kejar-kejaran pakai mobil, sampai akhirnya mobil Alex terguling. Alex lari ke rumah rekannya tadi, Wayne. Awalnya nggak dibolehin masuk, tapi akhirnya boleh. Wayne tenang sekali menunggu di depan lift, tempat satu-satunya jalan masuk ke tempatnya. Alex telepon ke istri Kevin, yang adalah wanita bernama Penny. Kenal ya mereka. Penny yang tahu Alex bisa jadi selingkuhan Kevin udah marah-marah langsung. Alex berkata, dengar, Kevin punya tempat rahasia. Kamu pasti tahu, Kevin menyimpan sesuatu di sana. Ada sesuatu milikku juga di sana. Marah-marah, Penny hingga Alex berkata, hei, rumahmu itu kamu pikir dapat duit dari mana, Kevin? Penny berkata, ya Tuhan, apakah itu perampokan kemarin itu, Kevin? Alex berkata, dengar, ambil barang di tempat persembunyian Kevin dan pergi ke... Belum selesai ngomong, sudah ditutup sama Penny. Alex kembali ke Wayne yang melihat lift naik, tapi ternyata Wayne ditembak dari belakang. Dari jendela belakang. Orang-orang Johnson langsung masuk mencari Alex. Johnson melihat jendela terbuka. Mengira Alex sudah kabur, padahal Alex masih di sana. Johnson pencet radial ya di telepon, langsung nyambung ke rumah Kevin. Istri Kevin yang kepo melihat tempat persembunyian dan menemukan berlian dan identitas baru untuk Alex. Identitas baru Alex dibuang ya. Anaknya Kevin dan Penny yang bernama Matthew yang angkat telepon. Setelah dibujuki, Matthew mengatakan alamat mereka. Alex yang di atas, Johnson ketar-ketir, untung nggak ketahuan. Alex telepon lagi ke Penny tapi nggak dianggap, jadi tentu saja Penny dan Matthew tertangkap. Johnson ambil tas yang mau dibawa Penny dan suruh dua orangnya untuk urus Penny dan Matthew. Matthew yang lari dikejar seseorang, Penny mau dibawa satunya lagi untuk diajak bersenang-senang. Alex datang serang seseorang yang mengejar Matthew terlebih dahulu. Dan saat Alex datang ke Penny, orang yang serang Penny berhasil menangkap Alex. Untungnya, Penny ikut serang dari belakang dan Penny berhasil membunuh lelaki yang mencoba memperkosanya. Penny berterima kasih ya pada Alex, walau sebenarnya ya dia dulu benci Alex, tapi kan ya hidupnya kali ini diselamatkan Alex. Jadi ya dia mau membantu Alex. Matthew dititipkan ibu Penny ya. Saat mau cek drive-nya, ternyata ada alat pelacak, jadi nggak bisa dibuka oleh Alex. Alex berkata, mereka akan bunuh kita kecuali aku bereskan mereka terlebih dahulu. Jadi Alex telepon Johnson yang sedang mau bereskan kamar hotel Kevin ya, supaya nggak terlihat ada kejadian pembunuhan. Alex diam-diam mengikuti Johnson. Johnson yang bersama bawaan ceweknya ngecek suatu tempat dan bawaan cowoknya yang kakinya sakit menunggu. Alex berhasil menangkap bawaan cowoknya dan memingsankannya. Alex sempat ambil kepala Jessica ya. Untuk apa? Nanti kita akan tahu. Johnson membakar badan Kevin dan Jessica ya. Alex telepon lagi minta berliannya dan bilang drive di dia. Tapi dia nggak mau tuker. Alex hanya mau berlian ditukar nyawa bawahan cowok Johnson. Johnson sudah lihat Alex dekat mobilnya ya. Tapi mana mau Johnson peduli dengan nyawa bawahannya. Jadi tiba-tiba terdengar suara klakson, tapi Alex sudah pergi. Saat klakson mau dimatikan, sadar ya, ada bom, jadi mereka pun lari. Johnson dan bawahan ceweknya berhasil selamat. Lalu Johnson menelepon Alex, yang sengaja nggak diangkat, tapi bunyi deringnya terdengar masih di sana. Memang Alex mau memancing Johnson. Johnson akhirnya bilang, berlian di sini, ayo ambil. Alex muncul, tapi dari belakang dia dipingsankan. Bangun-bangun sudah diikat ya. Johnson bertanya, mana drive-nya? Alex tidak mau memberitahu, jadi disiksa dia. Kakinya ya yang disiksa. Tapi tetap tidak mau mengatakan. Johnson yang sedikit tertarik dan mengagumi Alex berkata, kamu gak takut kehilangan kakimu ya? Keren sekali.
Aku akan cerita tentang legenda seorang agen militer cewek yang bertugas sebagai mata-mata yang ahli menyusup. Dia bisa masuk dan menolak untuk membunuh siapapun, dan bisa keluar dengan selamat, tapi malah setelahnya kehilangan nyawa ibu dan 3 orang anaknya, karena dibunuh sasarannya yang tidak mau dia bunuh. Apakah dia menyesal nggak bunuh sasarannya? Apakah dia merasa bersalah sebagai penyebab kematian seorang ibu dan 3 anak itu? Setelahnya, bahkan cewek itu tidak diakui sebagai agen militer dan hanya dianggap sebagai agen ganda atau teroris yang dicari-cari. Bagaimana menurutmu, Alexis? Agen militer itu Alex ya, Johnson melanjutkan. Bagaimana menurutmu? Aku bisa buat istri Kevin dan Matthew, boom, menghilang. Kamu akan jadi penyebabnya lagi, Alex bertanya. Memang aku bisa percaya pada janjimu untuk nggak sentuh istri Kevin dan Matthew? Dia jawab, iya. Jadi Alex setuju ya. Berikan drive di tempat dan waktu yang ditentukan Johnson, yaitu malam itu di bandara. Alex telepon rekannya yang simpan drive itu. Nanti kita akan lihat siapa rekannya. Selesai telepon rekannya, Alex berkata, lepaskan aku, dijawab Johnson. Tentu. Johnson mendekati, tapi malah menusuk kaki Alex terlebih dahulu. Johnson berkata lagi, ini untuk hentikan kamu melarikan diri. Malamnya di bandara, mereka datang ya. Ada rekan Alex yang berikan kunci secara diam-diam pada Alex. Alex serahkan pada Johnson, tapi nggak mau Johnson. Maunya Alex tetap ikut. Jadi Alex tetap ikut. Mari ke rekan Alex, yang ternyata adalah Penny, yang pakai rambut palsu tapi tertangkap orang Johnson. Di sisi lain, Alex sudah serahkan kotak boxnya untuk diperiksa oleh bawahan cewek Johnson. Ternyata sudah ada bom di dalamnya yang meledak. Johnson tanya, kok bisa? Dijawab, aku memang biarkan kamu tangkap aku. Kalau enggak, rencanaku nggak bakal berhasil. Johnson serang Alex ya. Bawahan wanita Johnson sibuk sendiri lawan polisi. Karena kan ledakan tadi akibat tas yang dibukanya. Alex sepertinya tadi hanya pura-pura sakit kaki ya. Mestinya masih bisa tahan Alex terhadap tusukan di kakinya. Karena sekarang dia bisa gulat sama Johnson. Alex tarik sesuatu dari dasi Johnson, yaitu drive-nya. Selama ini drive-nya dibawa Alex ya. Tapi sebelum ketangkap tadi, sempat disembunyikan di dasi Johnson. Bawahan cewek Johnson sudah tertembak. Alex juga bantu Penny yang tertangkap dan bunuh bawahan Johnson. Johnson memilih untuk pergi ya. Tapi saat keluar tetap saja ada polisi yang menyuruhnya berhenti. Johnson berhenti mengangkat tangan. Dari belakang Johnson muncul Alex berkata, skakmat. Johnson berkata, kamu benar-benar melegenda ya. Dijawab, sama seperti dasimu. Johnson yang takut kalau dasinya kenapa-napa langsung ngecek. Saat itulah Alex berteriak, senjata! Dan lari. Tentu saja polisi langsung menembak Johnson. Penny bertukar baju dengan Alex, hingga Penny yang diinterogasi. Penny berkata, aku janji jemput temanku yang penerbangannya ditunda. Lalu ada keributan ini, jadi akhirnya disuruh pulang ya Penny. Terlihat berliannya di Penny. Polisi menemukan tas berisi kepala Jessica yang ada bekas luka di wajahnya. Langsung disangka pencuri berlian itu si Jessica. Ada yang mengambil tas itu hingga sampai ke orang senator yang bernama Arthur. Alex pergi pakai penerbangan ya, keluar dari negara itu. Berhasil lolos. Di atas pesawat bertemu rekannya. Kali ini benar-benar rekannya yang diminta buka drive itu. Ternyata drive itu berisi senator yang sengaja mau membuat kerusuhan di Chicago. Senator bekerja sama dengan para petinggi negara ya, bagian militer mungkin, agar orang itu dapat perangnya dan senator mendapat kantornya, jabatannya. Alex ternyata menaruh telepon dalam tas isi kepala Jessica yang diangkat Arthur. Arthur berkata, dengar, senator akan buru kamu sampai ke ujung dunia demi drive itu. Kita atur saja supaya itu tidak terjadi. Ditolak ya. Dan Alex berkata, aku sudah 6 tahun dalam kegelapan. Sekarang waktunya kembali menuju cahaya.
Arthur mengabari senator ya, tentang kegagalan Johnson dan tentang Alex. Senator marah dan mau membunuh sampai di Alex. sini ceritanya. Harusnya sih ini film ada kelanjutannya, tapi aku nggak nemuin sih sampai sekarang kelanjutan Momentum 2. Di PHP ini ya kita. Ya udah deh, kita tunggu aja. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.